Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai pengembangan seni rupa pendidikan guru sekolah dasar, yang mana mata pembelajaran ini diampu oleh dosen Muhammad Dimas Yudi Wicaksono, Magister Pendidikan. Baik, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Ari Wahyudi, yang kedua Fitra Ayu Lestari Ningsi, yang ketiga Intan Fitri Balkis, yang keempat Resa Junita, dan yang terakhir Rina Suryati Anggraini. Baik, untuk materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Saudara Ari Wahyudi mengenai identitas kedaerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ari Wahyudi akan membacakan materi kami, yaitu tentang identitas kedaerahan. Identitas daerah dimaksudkan sebagai bentuk pengukuhan jati diri sebagai bagian integral dan berbhinneka tunggal ika, sehingga dapat dijadikan acuan dan sumber aspirasi bagi penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan di daerah, yang sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk ekstrakurikuler kedaerahan. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pendidikan seni. Pendidikan seni adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan kreatif ekspresif anak didik dalam mewujudkan kegiatan artistiknya berdasarkan aturan-aturan estetika tertentu. Selain itu, pendidikan seni di SD bertujuan menciptakan cipta rasa keindahan dan kemampuan mengolah, menghargai seni. Jadi, melalui seni, kemampuan cipta, rasa, dan karsa anak diolah dan dikembangkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Fitra. Di sini saya akan membahas tentang seni rupa daerah. Seni rupa daerah itu adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah itu dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan itu meliputi seni tekstil, misalnya batik, tenun, dan juga songket. Kemudian seni anyam, seni ukir, seni keramik. Nah, untuk seni lukis sendiri, itu biasanya seorang seniman ketika mereka itu memikirkan sebuah ilustrasi misalnya kayak pemandangan atau juga sebuah gambar-gambar abstrak yang memang memiliki nilai-nilai tertentu atau nilai-nilai keindahan dari sebuah lukisan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas materi mengenai ciri-ciri karya seni rupa daerah. Terdapat beberapa ciri-ciri karya seni rupa daerah, yaitu yang pertama, karya seni rupa daerah bersifat kedaerahan. Yang kemudian kedua, karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh budaya serta sejarah sesuatu daerah. Yang ketiga, corak dalam karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu daerah serta corak seni tradisional di masyarakat. Kemudian yang keempat, umumnya corak yang digunakan mengandung unsur atau makna tertentu. Yang kelima, dibuat dari bahan alam yang bisa didapat di daerah sekitarnya. Dan yang terakhir, sering digunakan di upacara adat maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya paparkan, yaitu tentang fungsi seni rupa daerah. Fungsi seni rupa daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi individual atau fungsi pada diri sendiri dalam diri seseorang tersebut. Nah, sebagai fungsi individual ini adalah karya seni rupa daerah yang berfungsi untuk wadah ekspresi atau luapan emosi seseorang. Seni rupa daerah juga dapat mencerminkan segala sesuatu yang berkaitan dengan jiwa atau perasaan yang dialami oleh seseorang.
Kemudian yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sebagai sarana pendidikan, yang kedua sebagai sarana hiburan, yang selanjutnya sebagai sarana komunikasi, kemudian selanjutnya sebagai sarana keagamaan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang akan saya lanjutkan kembali, yaitu tentang macam-macam seni rupa daerah. Macam-macam seni rupa daerah ini ada 4, yaitu yang pertama ada seni lukis daerah. Seni lukis ini adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, seni lukis ini mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah tersebut. Seni lukis daerah ini yang terkenal adalah seni lukis dari Bali, yaitu seni lukis Kamasan. Kemudian ada seni lukis dari Cirebon, yaitu adalah seni lukis dari kaca. Kemudian yang kedua ada seni patung daerah. Nah, seni patung ini adalah seni yang membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan lunak atau bahan keras. Patung yang dari bahan lunak dapat dibuat dari teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Nah, salah satu contoh patung tradisional yang terkenal adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Kemudian yang ketiga ada seni kriya. Nah, seni kriya ini adalah seni kerajinan yang dalam membuat benda-benda pakai yang berdasarkan kegunaan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jenis dari seni kriya yang dapat dijumpai dalam sehari-hari yaitu seperti seni tekstil yang berupa batik, songket, dan tenun. Nah, batik ini berasal dari daerah Jawa, sedangkan songket dari daerah Sumatera, terutama Lampung. Kemudian ada seni ukir. Nah, seni ukir ini adalah seni yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir ini menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Nah, seni ukir yang di Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang terkenal di daerah Jawa yaitu adalah ukiran Jepara, yaitu yang berhubungan dengan berbagai macam bentuk motif. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.